Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat sukacita ini saya akan menyampaikan mengenai keperawanan hati. Saudara, untuk menjadi mempelai wanita anak domba Allah, saudara, kita harus menjaga keperawanan hati. Saudara, baik kita sebagai laki-laki ataupun perempuan, itu di hadapan Tuhan, itu kita adalah mempelai wanita anak domba Allah. Saudara, dan dia adalah mempelai pria. Artinya mempelai pria itu apa, saudaraku? Yaitu pihak yang menaburkan benih firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini jadi baik laki-laki ataupun wanita ini harus menjaga keperawanan hati. Karena yang disebut sebagai 144.000 orang yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-1, di mana di sana dituliskan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Saudara, ini laki-laki dan perempuan, tidak hanya perempuan saja, darah-darah saja. Kemudian secara lahiriah dari Yahudi, dari Israel sudah mempersiapkan 144.000 darah. Saudaraku, ini keliru, saudaraku. Karena yang disebut mempelai wanita anak domba Allah itu adalah baik laki-laki ataupun wanita yang nanti mencapai taraf kriteria rohani tertentu, terukur sebagai bait suci Allah, sebagaimana tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 11, mereka terukur sebagai bait suci Allah, memiliki 3 tanda: persekutuan dengan Roh Kudus, memiliki persekutuan dengan firman, dan memiliki jam-jam sembah yang disiplin. Itulah orang-orang yang terukur menjadi bait suci Allah. Saudara, jadi 144.000 orang sidang mempelai wanita anak domba Allah. Ini bukan darah-darah saja. Jadi kalau sampai saat ini ada anggapan bahwa kemudian di Israel atau sudah disiapkan 144.000 darah-darah, saudaraku, itu keliru, saudaraku. Karena mempelai wanita anak domba Allah itu terdiri dari baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun wanita. Sudah perhatikan ini baik-baik. Karena apa yang saat ini sedang dibangun oleh bangsa Israel, dicita-citakan mereka ingin membangun bait suci secara lahiriah, kemudian pengertian-pengertiannya juga lahiriah semuanya. Saudara, kita sebagai gereja Zaitun Liar, hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai dalam kegerakan akhir zaman, ini mahir di dalam bait suci, secara detail, mahir, saudaraku. Saya mengerti dari pintu gerbang sampai tabut perjanjian Allah. Saya mengerti, paham betul akan itu. Akan tetapi saya tidak mengajak saudara untuk membangun bait suci yang lahiriah itu. Tetapi saya ingin mengajak saudara membangun bait suci yang rohani. Ini bedanya, saudaraku. Jadi kita sebagai gereja Zaitun Liar, itu arah kekristenan akhir zaman adalah membangun bait Allah rohani, membangun sidang mempelai wanita anak domba Allah. Sedangkan Israel, saudaraku, setelah bait sucinya dirobohkan pada tahun 70 Masehi, saudaraku, bait suci itu dirobohkan. Jadi mereka nggak punya bait suci sampai sekarang ini. Yang ada adalah sinagog, tempat ibadah. Saudaraku, seperti kita punya gereja, saudaraku. Tapi itu bukan bait suci. Bait suci itu ya tabernakel. Kemudian, saudaraku, bait suci Salomo, bait suci zaman Zerubabel, bait suci zaman Tuhan Yesus yang dibangun oleh, direhab oleh Raja Herodes, saudaraku. Sebelum kelahiran Tuhan Yesus itu, bait suci Allah itu sudah direhab secara mewah oleh Raja Herodes, saudaraku. Itu kemudian pada tahun 70 Masehi, bait suci yang itu sudah dirobohkan, dan saat ini mereka nggak punya bait suci.
Mereka ingin membangun bait suci Allah itu lagi. Dan nanti kalau bait suci Allah itu dibangun, saudaraku, nanti yang duduk di sana itu Matius pasal 24 ayat 15. Nanti pembinasa keji. Ketika pembinasa keji itu berdiri di bait suci, maka orang-orang Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Kemudian yang di peranginan tidak usah turun. Yang di ladang nggak usah pulang. Saudaraku, Matius pasal 24 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Ditulis begitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi fokus dari hamba-hamba Tuhan, dari Zaitun Liar, kita semua hamba-hamba Tuhan non-Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus, kita jangan lagi, saudaraku, terfokus, bahkan kita ikut arus bangsa Israel yang saat ini ingin membangun bait suci Allah yang jasmani. Nanti kita salah, saudaraku. Bahkan kita harus membangun bait Allah rohani. Kita mengajak mereka menerima Tuhan Yesus Kristus untuk membangun bait Allah rohani. Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 3, rombak bait Allah ini. Yang dimaksud ya bait Allah yang sudah roboh itu, saudaraku. Dan aku akan membangunnya di dalam waktu 3 hari. Saudara, yang dimaksud itu, saudaraku, adalah tubuh kita sebagai bait suci Allah. Kemudian secara skala besarnya adalah sidang jemaat mempelai wanita anak domba Allah. Yang nanti ketika Tuhan Yesus datang, nanti akan diungsikan, kemudian diangkat. Saudaraku, itulah kenyataan dari bait suci Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kalau ada berita lagi, ini saudaraku, pintu gerbang timur dari Yerusalem sudah mau dibuka, ya silakan dibuka, saudaraku. Kita tidak mengurusi hal yang seperti itu. Kita akan membangun bait suci Allah. Tuhan Yesus tidak akan datang ke bait suci yang jasmani itu, yang dibangun oleh tangan manusia. Tidak akan. Tuhan itu bukan Tuhan yang kecil, saudaraku. Sebagaimana Tuhan yang mengutus saya menyampaikan pemberitaan kitab Wahyu ini, saudaraku, Dia adalah yang maha besar, yang akan disambutnya, yang akan didatanginya, yang akan dijemputnya itu adalah sidang mempelai wanitanya yang kudus, tak bercela. Dia tidak akan mendatangi bait suci Allah yang jasmani itu. Kalau bangsa Israel membuka pintu gerbang yang sebelah timur, orang menjadi gempar. Saudaraku, itu saudaraku arus lahiriah, saudaraku, yang nanti puncaknya justru mengarah kepada Matius pasal yang ke-15 ayat yang Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Nanti yang duduk di sana itu justru pembinasa keji. Kitab Nabi Daniel menuliskan juga begitu, saudaraku. Jadi, saudaraku, ini arah dari pembangunan bait suci Allah dari hamba-hamba Tuhan non-Israel. Kita yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Karena suatu ketika nanti dalam kegerakan kuda putih, kita akan menjangkau bangsa Israel itu, supaya sebagian dari antara mereka, saudaraku, menerima Kristus Mesias. Kita jangan ikut-ikutan membangun bait suci yang lahiriah. Katanya pintu gerbang di sebelah timurnya sudah dibuka, nanti itu raja kemuliaannya datang. Ya, itu sudah ditulis di Yeskiel, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua tidak akan begitu. Tuhan tidak kecil seperti manusia kita ini, saudaraku. Tuhan itu, saudaraku, saya berulang kali katakan, tidak seperti Gatot Kaca yang terbang dari langit kecil, turun, kemudian dia nanti, saudaraku, maaf ya bahasa Jawanya, timik datang masuk melalui pintu gerbang timur. Tidak seperti itu. Tuhan begitu dahsyat menyambut mempelainya. Sekarang kembali pada topik. Kita harus menjaga keperawanan hati. 144.000 orang itu bukan wanita saja, bukan darah-darah Israel, tetapi itu adalah sidang mempelai wanita anak domba Allah, yaitu jemaat-jemaat Tuhan yang terukur rohaninya, kemudian hatinya suci, hatinya perawan. Jadi yang perawan itu hati, saudaraku. Nanti ada ibu-ibu juga yang menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Ada bapak-bapak juga yang menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku, jadi arus lahiriah yang selama ini terbangun itu keliru, saudara, betul-betul keliru.
Oleh karena itu, saudaraku, secara spesial saya sampaikan kitab Wahyu ini kepada saudara. Sudah kita lihat Wahyu pasal 14 ayat yang keempat. Ini keterangannya, saudaraku, bahwa mereka itu ternyata, saudaraku, ini laki-laki dan perempuan, tidak hanya perempuan saja. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Nah, saudaraku, perhatikan baik-baik. Kalau saudara selama ini menganggap bahwa darah-darah 144.000 itu adalah perempuan, ini keliru di sini. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ini malah laki-laki, saudara, karena tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Tapi hakikatnya bukan itu, saudaraku. Jadi 144.000 itu merupakan laki-laki dan wanita yang rohaninya terukur dan hatinya perawan. Orang-orang yang hatinya perawan nanti akan menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku, saya lanjutkan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus di antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Amin, saudaraku. Jadi mempelai wanita anak domba Allah itu adalah baik bapak-bapak, ibu-ibu, yang gadis maupun yang perjaka, saudaraku, tetapi yang hatinya betul-betul perawan, yang hatinya disucikan oleh kuasa darah Kristus. Mereka layak disebut mempelai wanita anak domba Allah, seperti Maria yang perawan, yang mengandung oleh Roh Kudus. Kemudian ini di dalam kitab Wahyu dituliskan, saudaraku, Wahyu pasal 12, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan mahkota dari 12 bintang berada di atas kepalanya. Saudaraku, ia sedang dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Saudaraku, jadi saudaraku, gereja akhir zaman yang perawan, yang suci itu, dia laksana Maria yang dahulu perawan tetapi mengandung oleh kuasa Roh Kudus. Demikian pula gereja akhir zaman. Oleh karena persekutuan yang kudus di Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1, ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, sunyi senyaplah surga selama setengah jam lamanya. Terjadi persekutuan antara mempelai pria, Roh Kudus, saudaraku, dengan gerejanya secara permanen. Gereja dari Jaitun liar kita semua bersatu dengan gereja bangsa Israel, dinaungi oleh Roh Kudus secara permanen. Itu makna Wahyu pasal 8 ayat 1. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga selama setengah jam lamanya. Maaf, saya berbicara dewasa. Ini ibarat saat persekutuan antara seorang laki-laki dan wanita. Setengah jam bersekutu. Kemudian pada saat itu mulailah saat kandungan gereja Tuhan. Oleh karena itu, masa kandungan gereja Tuhan, saudara lihat di link di bawah ini, saudaraku. Itu, saudaraku, masa kandungan gereja Tuhan itu 9 bulan. Kalau saudara melihat di kronologis dari kejadian kitab Wahyu yang saya terangkan, saudaraku, itu masa kandungan gereja Tuhan itu 9 bulan. Dimulai dari Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan melahirkan itu di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Saudaraku, luar biasa sekali. Saudara, untuk bisa Roh Kudus itu mempersekutui kita, bersekutu permanen dengan kita harus menjaga keperawanan hati. Saudara, ini bagaimana caranya, saudaraku? Kita harus menjaga baik pandangan mata kita, telinga kita, saudaraku, panca indera kita dari masuknya benih-benih yang tidak benar, pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang salah.
dongeng-dongeng, saudaraku, cerita-cerita nenek tua. Timotius katakan begitu. Kita harus menghindari itu. Oleh karena itu, saudaraku, karena kita bisa menjaga kesucian rahim hati kita. Ini bahasa rohani. Saudara jangan tangkap secara jasmani, kemudian nanti saudara memprotes YouTube saya ini. Ini bahasa rohani. Rahim hati kita, saudaraku. Hati nggak punya rahim, tapi ini bahasa saya. Saudaraku, mereka adalah perawan. Itu juga bahasa rohani, Wahyu pasal 14 tadi. Karena mereka adalah suci seperti perawan. Saudaraku, perawan hatinya, saudaraku. Jadi sidang mempelai ini terdiri dari laki-laki maupun wanita yang terukur rohaninya, yang hatinya perawan, tidak tercemar oleh perbuatan-perbuatan dosa dan najis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti apa? Saudaraku, kita akan melihat perbedaannya nanti antara gereja yang asli, betul-betul gereja yang dinaungi Roh Kudus, yang hatinya perawan, dengan gereja palsu atau pasangannya si antikris, itu gereja palsu namanya. Dan itu disebut dalam kitab Wahyu pasal 17 sebagai wanita sundal Babel. Kalau pasangannya Tuhan Yesus Kristus itu disebut sebagai sidang mempelai wanita anak domba Allah. Itu gambarannya Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Dia bisa mengandung dan melahirkan. Tetapi, saudaraku, gereja palsu, wanita sundal Babel itu tidak bisa mengandung. Tidak bisa melahirkan. Karena yang ditangkap ini, saudaraku, ini cerita-cerita tidak benar, saudaraku. Hal-hal yang tidak benar, benih-benih kepalsuan itu ditangkap, diterimanya. Kita akan membaca perbedaannya di dalam kitab Wahyu pasal 17. Di sana dituliskan, saudaraku, ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan padamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ayat 3. Di dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Saudaraku, lanjut. Ayat 4. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan di dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Ini di dalam Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saudara, ini musuhnya atau saudaraku, saingannya dari mempelai asli. Kalau mempelai asli itu tertulis di Wahyu pasal 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Sudah baca sendiri. Kemudian ia dalam keadaan mengandung, ayat 2, saudaraku. Kemudian melahirkan seorang anak laki-laki, itu ayat 5. Saudaraku perhatikan baik-baik, Wahyu pasal 12. Ini mempelai asli, gereja asli. Kemudian gereja palsu, pasangannya antikris. Nanti akan terjerat arusnya antikris atau gereja palsu, gereja sundal Babel. Itu, saudaraku, ciri-cirinya seperti Wahyu pasal 17 ini. Dia juga wanita, saudaraku. Jadi ada beberapa tanda mengenai mempelai sundal Babel atau gereja palsu dan pengikut-pengikut antikris. Saudaraku, jadi ini yang pertama, saudaraku, tanda dari gereja palsu.
nanti yang akan terjerat masuk ke dalam arusnya antikris dan menerima tanda 666. Ini gereja palsu. Ini tandanya demikian, saudaraku. Yang pertama, persekutuannya adalah mengejar kemakmuran dunia. Ini digambarkan di dalam Wahyu pasal 17 tadi. Dia duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi persekutuannya itu semata-mata mengejar kenikmatan, kejayaan, saudaraku, kemegahan dunia. Ini ciri dari gereja palsu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, persekutuannya itu bersifat cabul, saudara. Dan ini cabul secara rohani. Sudah perhatikan baik-baik. Apa maknanya cabul secara rohani ini, saudaraku? Cabul secara rohani itu memasukkan benih asing, memasukkan ajaran-ajaran yang memuaskan telinganya saja, ajaran-ajaran takhayul dan cerita nenek-nenek tua. Saudaraku, 1 Timotius 4 ayat 7, saudaraku. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Saudaraku, jadi kegemaran dari gereja palsu itu, saudaraku, mereka suka sekali kalau mendengarkan cerita-cerita takhayul, dongeng-dongeng nenek-nenek tua, cerita-cerita palsu, cerita khayalan-khayalan. Saudaraku, ini gereja palsu. Sukanya memasukkan benih seperti itu di dalam telinganya. Mendengar, menuruti apa yang dimaui, yang menyukakan telinganya. Ini ciri gereja palsu. Kemudian, ini ditulis juga di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai ke 4, saudaraku. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Jadi kalau dengerin dari berbagai macam khotbah itu, saudaraku, dicari yang bisa memuaskan telinganya, membuat telinganya enak. Kalau saya menyampaikan firman itu tidak untuk mengenakkan telinga saudara, tetapi justru untuk mengkoreksi, seperti karakter dari 7 sidang jemaat yang ditegur oleh 7 bintang. Barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya tidak menyukakan telinga, saudaraku, tapi justru saya menegur. Karena banyak persekutuan yang demikian, mengumpulkan guru-guru palsu yang menyenangkan telinganya. Dan apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu adalah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Saudaraku, perhatikan baik-baik ini. Itu yang membuat hati itu menjadi cemar. Saudaraku, tidak kudus dan tidak bisa menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 4 saya bacakan. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, dongeng itu bukan hanya dongeng kancil nyolong timun. Saudaraku, bahasa Jawa itu, saudaraku. Bukan hanya dongeng bawang merah, bawang putih. Bukan hanya dongeng mengenai mungkin hikayat terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, Sangkuriang, dan lain sebagainya. Bukan hanya seperti itu. Tapi Alkitab ini bisa dijadikan dongeng. Kalau tidak, saudara, buka rahasianya. Misalnya cerita tentang pertempuran Daud dengan Goliat. Itu kalau tidak dibuka rahasianya, itu jadi dongeng. Saudara, dongeng untuk kita memberitahukan kepada anak-anak kecil itu, saudaraku, itu tidak disingkap rahasianya, itu menjadi sejarah dan dongeng. Seperti jemaat Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, itu sudah jadi dongeng. Saudara, jemaat Efesus itu sekarang sudah menjadi puing-puing di Turki sana. Smyrna itu juga seperti itu, menjadi tempat wisata. Oh, ini dulu terkenang akan jemaat Efesus, akan jemaat Smyrna yang megah pada saat itu. Cuma begitu, tetapi tidak mengerti arti yang berguna untuk saat ini. Saudaraku, itu dongeng, saudaraku.
Jadi dongeng itu tidak sekedar dongeng kancil nyolong timun, saudaraku. Alkitab bisa untuk dongeng. Dan kalau sudah didongengin hal-hal yang berkaitan dengan sejarah Alkitab, saudaraku, orang itu kadang terbuai, saudaraku, betapa luar biasanya, wah orang itu pintar sekali ya, dongeng, saudaraku, dongeng, bukan menyingkapkan rahasia firman Tuhan, tapi dongeng, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudaraku, untuk keinginan telinga. Telinga ini, saudaraku, ini merupakan panca indera kita. Panca indera kita itu, saudaraku, ini di dalam organ tubuh kita, saudaraku, di dalam pola tabernakel itu terkena kepada pintu kemah. Kemudian di badan kita, pintu kemah itu adalah, maaf ya, ini alat reproduksi, saudara. Jadi untuk memuaskan keinginan alat reproduksi, saudaraku, maaf ya, saudaraku, ini saya ngomongnya dewasa banget, saudaraku. Itu mereka, saudaraku, mengumpulkan orang banyak untuk bersenang-senang, memenuhi syahwat rohaninya, supaya mereka senang, bisa ceria, ya sukacita, wah begini, padahal nggak benar yang dimasukkan itu. Jadi untuk memenuhi keinginan telinganya, ini bahasa saya, saudaraku, ini syahwat rohani, saudaraku, keinginan telinga itu, saudaraku. Jadi untuk memenuhi syahwat rohaninya, mereka mengundang guru-guru palsu yang mengajarkan dongeng-dongeng, cerita-cerita palsu, yang menina-bubukkan jemaat. Saudaraku, tidak menegur seperti, saudaraku, karakter 7 bintang. Kalau 7 bintang justru keras. Duit kuping ora, punya telinga tidak. Kalau punya telinga, dengarkan kata Roh. Kalau tidak, akan mendapatkan penghukuman dari Tuhan, yang nanti bentuknya meterai 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dasar pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai kepada yang ketiga, ciri dari gereja palsu. Ini tahbisannya kacau, saudaraku. Jadi pihak wanita itu berada di atas, dan si antikris tadi, saudaraku, yang dinaiki oleh wanita di Wahyu pasal 17 tadi adalah binatang antikris, saudaraku. Kalau sudah membaca tadi, baca ulang lagi, saudaraku, Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 6. Itu yang dinaiki, saudaraku, itu binatang antikris. Dan gereja palsu itu berada di atas, saudaraku. Ini artinya apa, saudaraku? Gereja sebagai pihak wanita itu mengendalikan, saudaraku, mengendalikan, menaiki antikris. Tahbisannya kacau. Jadi khotbahnya didikte. Pak Pendeta, nanti khotbahnya harus yang enak-enak ya, tentang berkat. Kalau enggak, tidak saya undang. Kalau enggak, saya enggak persembahan. Saudaraku, itu karakter mendikte. Karakter dari gereja palsu di akhir zaman. Kalau bintang Tuhan tidak akan mau dibegitukan, saudaraku. Kemarin ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta, kalau khotbah itu kok kitab Wahyu terus, khotbah yang lain gitu, yang enak-enak, Injil Matius, Markus, Lukas, apa gimana gitu. Ada yang usul seperti itu, saudaraku. Loh, saya itu diutus Tuhan, saudaraku, bertemu muka dengan Tuhan itu untuk menyampaikan kitab Wahyu. Hamba Tuhan itu memiliki satu tugas dan tanggung jawab yang dipatok oleh Tuhan secara khusus. Rasul Paulus katakan begitu, aku tidak akan melampaui patok dari yang diberikan kepadaku. Saudaraku, saya belajar Alkitab itu lama, saudaraku. Dari tahun 91. Sudah hampir 30 tahun. Saudara bayangkan, dan masih terus belajar. Saya tahu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai Maleaki, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul sampai Wahyu, saya mengerti itu. Tetapi karena yang diutuskan oleh Tuhan kepada saya itu menyampaikan kitab Wahyu, ya saya sampaikan kitab Wahyu, saudaraku, karena ini apa yang akan segera terjadi di dunia ini. Saudaraku, ini visi yang Tuhan berikan kepada saya itu untuk menyampaikan berita kitab Wahyu, untuk memberitakan kitab Wahyu. Jadi kalau Tuhan yang bertemu dengan saya, saudara lihat di link, wajah Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, yang
bertemu, ketika saya bergumul, berdoa, dan berpuasa, dia menyatakan diri, kemudian mengutus saya untuk memberitakan kitab Wahyu ini. Saudara lihat di link di bawah. Jadi kalau saudara ingin detail melihat pemberitaan kitab Wahyu, lihat link di bawah secara urut ya, nanti saudara akan paham. Saudara, itu begitu luar biasa. Tuhan itu mengutus hambanya itu secara khusus, spesial. Ibaratnya begitu, saudaraku, dokter spesialis, saudaraku. Ada dokter umum. Kalau dokter umum itu bisa menangani macam-macam penyakit ya, saudaraku. Nah, di dalam jabatan rohani juga ada jabatan seperti itu, saudaraku. Ada penginjil, guru, gembala, saudaraku, rasul, nabi, saudaraku. Ada jabatan seperti itu, saudaraku. Dan secara spesial saya diutus Tuhan untuk menyampaikan pemberitaan kitab Wahyu ini. Oleh karena itu saya tidak akan melanggar dari patok apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Sudah ada yang diberi karunia menginjil, itu menyembuhkan orang-orang, itu karunianya penginjilan. Sudah ada yang diberi karunia untuk untuk apologetik ya, saudaraku, untuk mempertahankan kepercayaan iman Kristiani di hadapan orang-orang yang bersalah. Itu sudah ada yang dikaruniai ke sana. Dan saya tidak mau, saudaraku, mencampuri urusan mereka, saudaraku, karena mereka memang terpanggil untuk itu. Mereka memiliki keahlian untuk itu. Keahlian untuk penginjilan, keahlian untuk berargumentasi, mempertahankan Injil di depan umum, itu ada keahliannya secara khusus, saudaraku. Tapi, saudaraku, secara khusus Tuhan memberitakan kepada saya, mengutus kepada saya untuk memberitakan kitab Wahyu. Kembali, saudaraku, jadi tahbisan dari gereja palsu itu kacau. Itu pendetanya kalau khotbah itu didikte, Pak Pendeta, nanti khotbahnya yang enak-enak ya, yang berkat-berkat. Kalau enggak nanti persembahannya nanti sedikit. Dia sudah punya hati begitu sama pendetanya itu, saudaraku. Khotbahnya yang enak-enak, nanti kalau enggak enak, enggak diundang lagi. Nah, saudaraku, yang membuat ketawa-ketawa, jangan yang teguran-teguran. Saya tidak mau seperti itu. Saya sampaikan meskipun keras, saudaraku. Lanjut, saudaraku. Kemudian tanda yang keempat dari gereja palsu ini, pakaian atau kepribadiannya adalah gebyar duniawi. Digambarkan di dalam Wahyu pasal 17 tadi, wanita sundal Babel itu memakai kain ungu dan kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Saudaraku, jadi pakaian kepribadiannya ini dihiasi dengan hal-hal duniawi semata, saudaraku. Hal-hal duniawi yang diperoleh lewat, saudaraku, syahwat rohaninya tadi. Kekayaan rohani, kekayaan duniawi yang diperoleh lewat syahwat rohaninya tadi. Saudaraku, lewat kepuasan syahwat rohaninya tadi, saudaraku. Jadi untuk memenuhi syahwat telinganya tadi, saudaraku, mereka, saudaraku, mengundang guru-guru palsu, saudaraku, yang tidak memberitakan kebenaran, saudaraku, tetapi untuk mengenakkan telinganya saja supaya bisa ketawa-ketawa, terhibur, dan lain sebagainya. Saudaraku, itu, saudaraku, yang dipakai itu adalah kemuliaan duniawi, perhiasan-perhiasan duniawi, kekayaan duniawi, semua adalah made in dunia. Beda banget, saudaraku, dengan Wahyu pasal 12. Kalau Wahyu pasal 12 mempelai wanita anak domba Allah, itu, saudaraku, pakaiannya semua surga samawi dari Tuhan. Matahari itu kasih Allah Bapa yang tercermin, yang diwujudkan lewat kitab perjanjian lama menjadi kepribadiannya. Kemudian rembulan itu sabda Tuhan Yesus yang menjadi alas berpijaknya. Dari setiap apa yang dikerjakan itu alas berpijaknya, dasarnya adalah sabda Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang mengilhaminya, mahkotanya adalah 12 bintang, pekerjaan Roh Kudus melalui para rasul, yaitu Kisah Rasul sampai dengan Wahyu.
itu menjadi pakaian mempelai. Jadi saudaraku, kalau saya memberitakan kitab Wahyu itu saya sudah belajar kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, sampai Maleakhi, 4 Injil, sampai Wahyu saya sudah belajar saudaraku. Oleh karena itu saya bisa menyampaikan kitab Wahyu ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, ciri dari gereja palsu atau membelai sundal Babel itu adalah pakaiannya gebiar duniawi semata. Saudaraku, beda dengan gereja asli sidang mempelai wanita anak domba Allah. Pakaiannya adalah kasih Allah Bapa, kasih Allah Sang Putra, dan kasih Allah Roh Kudus yang menyalut keseluruhan hidupnya. Akhirnya tercermin di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku, coba kita akan baca 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudaraku, jadi ini betul-betul berbeda. Jadi pakaian dari mempelai sundal Babel itu betul-betul merupakan gebiar pakaian duniawi saja, jubah duniawi, saudaraku. Pakaiannya indah-indah, bagus-bagus kayak Michael Jackson sedang konser, saudaraku. Tetapi kepribadiannya busuk, saudaraku. Itu karakter gereja sundal Babel. Pakaiannya luar biasa seperti bintang film Mauso, saudaraku. Tetapi kepribadiannya buruk. Saudara, kalau pakaian saya ini sederhana, bahkan saudara bisa melihat saya ini begitu sederhana, tetapi kepribadian surga, saudaraku, yang saya tonjolkan, saya ajarkan kepada saudara. Jadi saudaraku, ciri dari gereja palsu mempelai sundal Babel itu pakaiannya gebiar duniawi. Tetapi saudaraku, dari gereja asli itu bercirikan pakaiannya adalah matahari, bulan, dan bintang, kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian tanda yang kelima yang menjadi tanda dari gereja palsu. Di dahinya ada nama rahasia, Babel besar, ibu dari semua pelacur di bumi. Saudaraku, pelacur rohani itu sekali lagi adalah dari orang-orang yang senang sekali menerima ajaran-ajaran tentang kebohongan, tentang takhayul, tentang dongeng-dongeng nenek tua, ajaran yang tidak sehat. Timotius katakan begitu, juga Petrus katakan begitu. Dongeng-dongeng tentang surga, dongeng surga, saudaraku. Dongeng-dongeng tentang perang, saudaraku. Dongeng-dongeng tentang iblis, iblis didongengke, saudaraku, tambah seneng dia, saudaraku. Itu membuat telinga enak, saudaraku, dongeng iblis, saudaraku. Cerita-cerita masalah iblis, saudaraku. Kemudian dongeng tentang malaikat. Untuk dongeng juga bisa malaikat itu, saudaraku. Ini ciri yang kelima, saudaraku. Jadi mereka itu suka melacur. Melacur itu artinya apa, saudaraku? Memenuhi syahwat rohaninya itu dengan memasukkan ajaran-ajaran dari guru-guru palsu yang mengajarkan mengenai kebohongan, takhayul, dongeng nenek-nenek tua, ajaran yang tidak sehat, saudaraku. Seperti ditulis oleh Petrus tadi maupun Timotius, saudaraku. Kemudian tanda yang keenam, mabuk oleh darah saksi Yesus. Saudara, nanti gereja palsu ini, saudaraku, bahkan ini nanti pusatnya, saudaraku, itu di bait suci yang diduduki oleh antikris. Ketika pembinasa keji itu berdiri di bait suci, Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Pusatnya nanti di sana. Tempat itu merupakan inisiator dicetuskannya tanda 666. Saudaraku, yang nanti akan mengeksekusi seluruh orang-orang percaya di muka bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saya memberikan kepada saudara satu pengertian, kita harus menjaga hati kita supaya hati kita ini perawan
Hati yang perawan itu tandanya seperti apa, saudaraku? Hati yang dibuahi Roh Kudus, sukacita, damai sejahtera, Galatia pasal 5 itu, saudaraku. Kita jangan sampai mencemari hati kita dengan, saudaraku, ajaran kebohongan, takhayul, dongeng nenek tua, ajaran tidak sehat, dan lain sebagainya seperti ditulis oleh Timotius maupun Petrus tadi, saudaraku. Kita harus menjaga keperawanan hati kita supaya kita didapatinya tak bercela ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku. Inilah keperawanan hati. Yang bisa menjaga keperawanan hati ini adalah saudara, baik saudara laki-laki maupun perempuan, bapak-bapak maupun ibu-ibu. Saudara, kalau saudara bisa menjaga kesucian hati, maka saudara adalah perawan di hadapan Kristus. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.